Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al dzil fadli wal judi wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal man kana fil qudwati khairu mithal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa man tabi'ahum bi ihsanin fil hali wal ma'al, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengkaji atau akan mensyarahkan kitab As-Sulamul Munawwaraq, yang mana kitab Sulam Munawwaraq ini adalah kitab yang disusun, yang ditulis oleh Imam Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Saghayyir bin Muhammad bin Amir Al-Maghribi Al-Maliki Al-Jazairi. Beliau dilahirkan pada tahun 918 Hijriah dan wafat pada tahun 983 Hijriah. Kitab Sulam Munawwaraq ini adalah kitab kecil yang sangat berkah dan bermanfaat. Dan juga Imam Abdurrahman Al-Akhdari menulis kitab juga dalam ilmu balaghah yang sangat masyhur, yaitu Al-Jauharul Maknun fi Salasati Al-Funun, yang mana kedua kitab ini sangat masyhur di dalam pondok-pondok pesantren, di dalam madrasah-madrasah al-madaris al-islamiyah, sehingga semua pelajar-pelajar akan belajar kitab Sulamul Munawwaraq dalam ilmu mantiq dan Al-Jauharul Maknun di dalam ilmu al-balaghah. Di sini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana iktidaan bil kitabil aziz, kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga amalan karena mengamalkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa fi riwayatin fahuwa ajdamu wa fi riwayatin fahuwa aqta. Yang bermaksud, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tidak sempurna, naqisul barakah, yang kurang barokahnya. Kitab As-Sulamul Munawwaraq yang ditulis dengan syairan atau dengan bahar rajas, tujuannya untuk mudah dihafal. Jadi maklumat apabila disusun dengan susunan syair atau bahar rajas, maka itu tujuannya untuk dihafal. Sebanyak 144 bait. Bait yang pertama, Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini memuji kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana zat Allah taala bakin, la yataghayyar, kekal, yang tidak berubah-berubah. Maka di sini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari memilih jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah yaitu memberi faidah kepada as-subut wal istimrar, tetap dan kekal. Alladzi qad akhraja, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan, menghasilkan nataijal fikri, akan natijahnya akal, pemikiran. Setiap orang apabila berfikir, maka di situ mesti ada natijah. Setiap orang berfikir mesti ada ghayah, mesti ada natijah. Ini memberitahu kepada kita bahawasan orang yang mempunyai akal, gunakanlah akalnya untuk sampai kepada satu natijah. Siapa yang mengeluarkan natijah itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, perkataan natijah itu adalah hanya ada di dalam ilmu mantik. Ini yang dinamakan bara'atul istihlal, yang mana bara'atul istihlal ini
adalah salah satu daripada 10 perkara yang seyogianya bagi orang atau bagi seseorang yang menulis kitab untuk menulis di awal permulaannya dengan bara'atul istihlal. Apa yang dinamakan bara'atul istihlal? Menyebut jumlah atau menyebut kalimah yang mana kalimah itu memberitahu ke atas fan atau ilmu yang akan dia bahas. Di sini Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari menyebut natijah yang mana natijah ini hanya ada di dalam ilmu mantik. Bait yang kedua, Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari menyambung wa hatta anhum min sama'il akli kullu hijabin min sahabil jahli. Wa hatta ay azalah, yang mana Allah Ta'ala menghilangkan daripada orang-orang yang mempunyai akal, menghilangkan min sama'il akli, daripada akal yang tinggi, kulla hijabi min sahabil jahli, menghilangkan setiap penghalang, setiap mawani, setiap awaik, yaitu kejahilan. Siapa yang menghilangkan kejahilan? Yang mana kejahilan ini menutup akal seseorang? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh di sini memuji, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji ke atas nikmah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, yaitu untuk berfikir, yang mana pemikiran kita sampai kepada satu natijah, dan Allah Ta'ala juga mengangkat atau menghilangkan kejahilan daripada kita yang menutupin kepada akal sehat kita, sehingga kita dapat merdeka untuk berfikir, untuk berfikir yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, yaitu nikmat akal. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Akal itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Adam. Dengan akal maka kita berbeda dengan haiwan yang lain. Karena al-insan itu adalah hayawanun natik. Yang mana kata ulama, al-aqlu huwal malakah allati awda'aha Allah Subhanahu wa Ta'ala biwasitatiha yasilu ilal ilmi wal ma'rifah. Yang bermaksud akal ini adalah satu malakah, sifatun rasikhah, sifat yang tetap, yang kekal di dalam diri seseorang. Dan apabila orang itu menggunakan akal, dia akan sampai kepada pengetahuan dan kemakrifatan. Tempatnya akal yaitu ada di dalam hati, cahayanya akal ada di dalam dimal, otak kita. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Sehingga apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfikir dan dihilangkan kejahilan yang menutupi kepada akal, maka nampaklah kemakrifatan dia, dan penutup kepada akal maka terangkat, sebab dia menggunakan akal itu untuk mengetahui sampai kepada al-maksud, kepada pengetahuan. Nahmaduhu jalla alal in'ami binikmatil imani wal islami. Setelah Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari memuji kepada Allah Ta'ala dan menerangkan akal, maka tidak lupa memuji ke atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahmaduhu jalla alal in'ami, kami memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha agung, ke atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Satu nikmat je kita akan menghitung, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung satu nikmah daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang paling afdal, yang paling tinggi daripada beberapa nikmah yang telah diberikan kepada kita semua, itu adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi nikmatil imani wal islami. Iman itu adalah tasdiqul qalbi bima ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membetulkan hati kita dengan apa-apa saja yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal islami, dan Islam. Islam itu adalah al-af'aludz zahirah, perbuatan-perbuatan yang zahir, salat, zakat, puasa.
Maka seperti mana kita menjaga iman ketika kita masih hidup, maka kita akan menjaga iman kita sampai mati. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, min tamamin ni'mah al-mautu ala dinil Islam wal iman. Nikmat yang besar yaitu ketika seseorang ketika meninggal yaitu dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula. Setelah Syekh di sini memuji kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah wasitatul uzma, pelantara yang sangat agung, yang kita harapkan daripada beliau syafa'atul kubra fi yaumil mahsyar. Man khassana bi khairi man qad ursila, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya rasul yang telah diutuskan kepada kita. Wa khairi man hazal maqamatil ula, dan sebaik-baiknya seseorang yang mendapati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Nabi adalah afdalul khalqi alal itlaq, sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala alal itlaq, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul ummah. Lebih utamanya umat daripada umat-umat yang lain itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahawasan surga diharamkan bagi semua nabi kecuali apabila Nabi dah masuk ke dalam surga. Maka begitu juga surga diharamkan bagi umat-umatnya Nabi-Nabi yang lain untuk masuk, sehingga umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah masuk ke dalam surga. Muhammadin sayyidi kulli muktafa al-arabi al-hashimi al-mustafa, yaitu adalah Muhammad. Muhammad ni adalah nama bagi Nabi kita, yang mana Muhammad berarti orang yang banyak pujiannya, sebab akhlaknya yang sangat baik sehingga dipuji oleh masyarakat setempat. Sayyidi kulli muktafa, siapa Nabi Muhammad ni? Yaitu tuan atau raja daripada setiap para nabi dan para rasul, mulai daripada Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka tuan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa, yang berbahasa, yang daripada Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-Arabi, berbahasa Arab, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu juga berbahasa Arab. Maka kita suka kepada bahasa Arab karena Nabi kita adalah daripada orang Arab, bahasanya bahasa Arab, dan juga Quran itu berbahasa Arab, bahasa Arab, dan juga lughahnya ahli surga yaitu adalah berbahasa Arab. Kata ulama, ada satu perkataan, uhibbul arabiyyata lisalas, saya suka berbahasa Arab ni karena tiga. Yang pertama, li'anna nabiyyana arabiyyun, nabi kami itu adalah berbahasa Arab, dan wa lughatu ahli jannah, dan bahasanya ahli surga, dan juga karena Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah berbahasa Arab. Al-Hashimi al-Mustafa, yang daripada Bani Hashim, al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalla alaihi Allahumma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Syekh di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rahmat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bila? Madamal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Ditakmimkan, diumumkan salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama orang-orang yang cerdik, orang-orang yang mempunyai akal menggunakan akalnya di dalam memahami beberapa masalah yang sulit, beberapa makna yang dalam. Maka Syekh di sini bermaksud bahawasan salam
salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarah bahawasan kita yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menggunakan akal kita tu untuk mengkaji ataupun menggunakan akal kita kepada perkara-perkara yang agung di dalam agama. Gunakan untuk belajar, gunakan untuk mengajar, gunakan untuk bertafakkur. Wa alihi wa sahbihi dzawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Dan juga tidak lupa kepada kerabat-kerabatnya Nabi, keluarga-keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang daripada Bani Hashim, daripada Bani Muttalib yang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat khulafa ar-rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan juga semua sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, yaitu mudah-mudahan diberikan salawat dan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan secara tabaan, secara ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dinamakan salah? Salah di sini, salawat di sini adalah ar-rahmah al-makrunatu bit-ta'zim. Apabila timbul daripada Allah taala, maka bermakna rahmah al-makrunatu bit-ta'zim, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang bersamaan dengan keagungannya, mengagungkan kepada Nabi. Apabila salawat timbul daripada malaikat, maka itu dinamakan istighfar. Seperti mana? Seperti malaikat membacakan istighfar ataupun memberi salawat kepada orang yang duduk di dalam masjid yang mana mereka menunggu salat. Maksud di sini salat, maksud malaikat membacakan salawat yaitu meminta ampun dosa kepada orang-orang yang menunggu salat di dalam masjid, itu istighfar. Apabila daripada manusia, daripada Bani Adam, itu bermakna doa. Wa alihi wa sahbihi dzawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Yang mana sahabat di sini diserupakan dengan bintang-bintang yang ada di atas langit. Maknanya di mana-mana pun kita mengambil petunjuk atau menjadikan petunjuk satu daripada bintang tu, maka cukup. Begitu juga apabila kita ikut kepada para sahabat, maka cukup kita dimasukkan kepada orang-orang yang ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Imam Abdurrahman Al-Akhdari memuji kepada Allah taala, membacakan selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga dan sahabat, maka Syekh di sini menyambung dengan wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Setelah yang tersebut, basmalah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat, fal mantiqu lil janani, maka ilmu mantik kembalinya kepada akal, nisbatuhu kan nahwi lil lisani, sama seperti ilmu nahu kembalinya kepada lisan. Apabila kita belajar ilmu nahu supaya tidak salah dalam membaca, supaya tak salah dalam bercakap bahasa Arab, maka begitu juga ilmu mantik, kita belajar supaya tidak salah di dalam berfikir. Faidah kita belajar ilmu mantik, kata Syekh di sini, fayaqsimul afqara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Ilmu mantik dapat menjaga pemikiran kita supaya tidak salah. Satu, yang kedua, wa andaqiqil fahmi yakshiful ghita. Ilmu mantik akan memberi jalan kepada kita untuk berfikir sampai kepada makna-makna yang halus, makna-makna yang dakik. Fahakah, apakah ilmu mantik diperlukan untuk tahu siapa penulisnya, siapa yang menghimpun ilmu mantik, siapa penyusun ilmu mantik pertama kalinya? Apakah perlu kita mengetahui seperti itu? Ulama mengatakan itu tidak perlu.
la hajata ila ma'rifati wadi'ihi. Kita tak sangat perlu untuk mengetahui wadi'nya, karena ilmu mantik ini adalah ilmu akliyah, sama seperti ilmu hisab. Ramai orang pakar dalam ilmu hisab, ketika ditanya siapa penyusun pertama kali ilmu hisab, ramai orang tak tahu. Begitu juga ilmu mantik. Ilmu mantik ini adalah ilmu murni daripada akal. Kalau ada orang tanya, bukankah ilmu mantik ini daripada falasifah, daripada falsafah, yang mana dilarang seseorang muslim yaitu belajar ilmu falsafah? Kita jawab, bukan semuanya falsafah itu batil, bukan semuanya falsafah itu sesat. Ada falsafah yang perlu kita belajar, seperti ilmu mantik ini yang murni, memang betul-betul akal, tak ada campur dengan akidah. Imam Ghazali menyebut di dalam kitab Al-Mustasfanya, yang bermaksud la yuthaku bi ilmihi man la yarifu ilmul mantik. Orang apabila tidak mengetahui ilmu mantik, maka ilmunya tidak disikohkan, mungkin saja akan berubah, karena tidak ada mi'yar, tidak ada kaidah yang menjaga ilmunya daripada ditashkikan oleh orang lain. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Kata Syekh di sini, kalau kau dah tahu bahwasan keistimewaan ilmu mantik menjaga pemikiran daripada pemikiran yang salah, maka kau belajarlah, ambillah daripada kaidah-kaidah itu ilmu mantik, tajma'u min fununihi fawaida, yang mana kaidah ilmu mantik apabila kita belajar, maka kita akan banyak mengambil faedah daripada ilmu mantik. Samaituhu bisulamil munawwaraki yurqa bihi sama'u'il mil mantiki. Di sini Syekh memberi nama, menyebut nama kitab. Ini kata ulama, yang bagi orang yang menulis kitab, menyusun kitab, hendaknya dia jangan sampai terlupa daripada 10 perkara. Yang pertama yaitu memulai tulisannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu bersyahadah, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat yaitu membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan juga sahabatnya. Yang kelima yaitu menyebut faslul khitab ataupun yang disebut dengan amma ba'd. Setiap permulaan daripada tulisan kitab, maka jangan sampai terlepas daripada yang 5. Ada lagi yang 5 lagi, yang keenam yaitu adalah tasmiyatul kitab, menyebut nama kitab. Di sini saya menyebut samaituhu bisulamil munawwaraki yurqa bihi sama'u ilmil mantiki, yang mana tulisan Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam ilmu mantiknya namanya adalah Sulamul Munawwarak. Yang keenam menyebut kitab. Yang ketujuh yaitu menyebut dirinya sendiri. Siapa penyusunnya di sini? Sebut namanya. Nanti di akhir Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menyebut namanya. Yang mana Syekh di sini ketika menyusun Sulamul Munawwarak, dia berumur 21. Wali bani ihda wa ishrina sanah. Kata Syekh nanti di akhir kitab menyebut bahawasan Syekh menyusun atau menulis kitab Sulamul Munawwarak di dalam ilmu mantik, beliau berumur 21 tahun. Yang kedelapan yaitu menyebut fan yang akan dia bahas. Di sini saya menyebut bahawasan ilmu mantik. Yang kesembilan dia menyebut kenapa
apa sebab-sebabnya dia menulis kitab. Yang ke-10 yaitu menyebut bara'atul istihlal. Ini 10 perkara kata ulama bagi seorang penyusun kitab kena menyebut di dalam mukaddimahnya. Samaituhu bisulamil munawraki yurqa bihi sama'u ilmil mantiki. Kata Syekh, saya menyebut kitab saya ni yang di dalam pembahasan ilmu mantik dengan nama Sulamul Munawrak, iaitu tangga al-munawrak yang bermakna al-muzayyan, yang dihiasi. Ini mengisyarahkan bahawasan setiap orang yang nak belajar ilmu mantik maka kena belajar Sulamul Munawrak, karena Sulamul Munawrak ini adalah tangga. Setiap orang yang nak naik kepada tempat yang tinggi memerlukan kepada tangga. Begitu juga seseorang yang nak belajar ilmu mantik untuk faham, maka belajarlah Sulamul Munawrak. Yurqa bihi sama'u ilmil mantiki. Dengan Sulamul Munawrak kita dapat menaiki tingginya ilmu mantik. Karena ilmu mantik ni ilmu yang akliyah, yang lama untuk kita kaji dan sangat tinggi, kena mengikuti sulam. Mulai daripada Risalatul Mantik, masuk kepada Sulamul Munawrak, masuk lagi kepada Isaguji, masuk lagi kepada Tahdzib Al-Khabisi, masuk kepada Asy-Syamsiyah dan seterusnya. Wallaha arju an yakuna khalisa liwajhihil karimi laisa qalisa. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, saya mengharap bahawasan tulisan saya ini menulis kitab Sulamul Munawrak itu memang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama. Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari ini termasuk daripada min kibari sufiyah, daripada ulama-ulama tasawuf yang besar. Dan ramai para ulama melihat bahawasan doanya Syekh ini makbul, mustajab. Dalam baitnya, wallaha arju ayyakuna khalisa liwajhihil karimi laisa qalisa. Sebab tidak ada orang yang belajar ilmu mantik, yaitu di dalam kitab Sulamul Munawrak, melainkan dia dah faham. Maknanya doanya Syekh di sini mustajab, diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Dan setelah dia mengharap kepada Allah Ta'ala tulisannya dalam ilmu mantik, yaitu Sulamul Munawrak, dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kemanfaatan bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang mengaji kitab Sulamul Munawrak, yang mana Sulamul Munawrak ini adalah tangga di dalam ilmu mantik untuk melanjutkan kitab-kitab yang besar. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.